Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Dwi Utami dengan nomor NPM belakang 087. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan PGSD kelas 1B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas mind mapping saya yang berjudul Stop Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak. Nah, di sini langsung saja ya kita masuk ke dalam materi penjelasan tersebut. Kekerasan seksual di Indonesia dalam tahun 2024 menurut Komnas Perempuan terdapat 34.682 kasus korban yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Nah, dari kasus tersebut itu baru beberapa data yang terkumpul pada tahun 2024. Kita lihat balik ke tahun yang lalu, tahun 2023 atau 2022, itu masih banyak terdapat kasus korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak. Nah, apa sih pengertian dari kekerasan seksual itu? Nah, pengertian dari kekerasan seksual sendiri itu merupakan tindakan atau perilaku seseorang terhadap seorang individu, baik secara fisik maupun secara omongan tanpa persetujuan dari korban. Seperti contohnya yaitu pemerkosaan atau pelecehan di bagian badan, atau berbicara tentang fisik ke korban tersebut. Nah, pelecehan seksual sendiri ini sudah banyak terjadi di Indonesia, bahkan kasusnya sudah melambung tinggi. Kasus kekerasan seksual sendiri ini banyak didapatkan pada perempuan dan anak kecil. Kekerasan seksual tersendiri itu tidak dilihat dari umurnya, teman-teman. Jadi bisa dari anak kecil, anak bayi, orang dewasa, bahkan sampai orang yang sudah berkelanjutan usia tuh bisa terkena kasus kekerasan seksual seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tanpa persetujuan dari korban. Nah, kasus pemerkosaan ini sendiri sering kita dapatkan pada perempuan dewasa, anak kecil maupun yang telah berlanjut usia, seringkali mendapatkan perlakuan seperti ini. Nah, kasus pemerkosaan sendiri itu kadang dilakukan oleh pelaku tanpa sadar maupun dalam keadaan sadar. Tanpa sadar itu seperti dalam keadaan mabuk, apalagi dalam keadaan minuman keras. Nah, itu tuh pelaku dapat bertindak melakukan pemerkosaan terhadap perempuan. Nah, selanjutnya yaitu terhadap orang yang dikenal, seperti contohnya mungkin seorang ayah, apa seorang om, apa seorang orang-orang terdekat yang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya sendiri atau terhadap keponakannya sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu penganiayaan. Penganiayaan terhadap anak di bawah umur itu seringkali kita lihat di berbagai berita di televisi. Penganiayaan anak di bawah umur ini bukan hanya terjadi pada perempuan, tetapi terjadi juga pada anak laki-laki. Biasanya penganiayaan di bawah umur ini dilakukan oleh orang terdekat. Orang terdekat itu mungkin antara ayah, ibu, paman, ataupun orang lainnya. Nah, kekerasan penganiayaan terhadap anak ini sering kita lihat. Itu tuh mencakup beberapa faktor. Mungkin karena anak itu susah
dibilangin, apa karena anak itu sering tidak mendengar kata orang tua. Jadi kekerasan seksual itu terjadi dengan dalam penganiayaan terhadap anak tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu pelecehan seksual secara lisan atau secara omongan. Ini tuh sering terjadi pada media sosial. Media sosial itu terkadang ada seseorang yang tidak bertanggung jawab atas omongannya itu kadang memberikan kata-kata yang kurang baik atau kurang patut untuk ditiru, seperti membahas fisik, membahas sifat tubuh, ataupun membahas yang lainnya. Jadi menurut saya kekerasan seksual ini bukan hanya didapatkan pada perempuan atau anak, tetapi bisa didapatkan untuk semua kalangan juga. Dan kekerasan seksual ini tidak hanya dan kekerasan seksual ini bukannya melihat umur, jadi bisa dari segala kalangan kita terkena kekerasan seksual ini. Dan tugas kita sebagai masyarakat dan tugas saya sebagai mahasiswa itu kita bagaimana caranya kita harus bisa memberikan pengalaman terhadap para korban, memberikan masukan terhadap pemerintah, dan memberikan kampanye kepada masyarakat untuk memutuskan atau untuk mencegah kasus kekerasan seksual ini. Karena kasus kekerasan seksual jika kita tidak mencegah atau kita tidak bertindak, itu dapat melambung tinggi. Karena di Indonesia ini dari tahun kemarin tuh kasus kekerasan seksual sudah banyak sekali terjadi, bahkan sudah hampir sudah memuncak ya, sudah hampir memuncak. Jadi kalau bisa itu tuh bagaimana caranya itu kita harus mencegah kekerasan seksual tersebut. Dan itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak Komnas Perempuan itu harus bertanggung jawab atas jika ada laporan tentang kekerasan seksual yang masuk atau dari korban-korban yang terkena, itu harus bisa bertindak lanjut dengan lebih cepat. Tapi terkadang juga dari pihak korban atau pihak pelapor itu mereka malu, teman-teman, kayak mereka tuh malu melaporkan kalau diri mereka tuh terkena kekerasan seksual atau pelecehan atau pemerkosaan. Itu mereka tuh kadang masih malu. Kenapa seperti itu? Soalnya mereka tuh menganggap diri mereka itu sudah tidak layak gitu, sudah tidak layak untuk ditemui, apa tidak layak untuk ditemani. Jadi mereka tuh lebih introvert sendiri dan lebih menutup diri. Maka dari itu kenapa banyak korban kekerasan seksual itu sudah jarang melaporkan diri, soalnya mereka itu masih mau menutup diri dengan rasa trauma yang mereka miliki seperti itu. Nah, teman-teman baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih itu dampak dari kekerasan seksual. Nah, dampak dari kekerasan seksual ini yang pertama yaitu dampak secara fisik. Dampak secara fisik ini misalnya cedera atau memiliki luka memar, luka robek di bagian badan maupun luka yang lain sebagainya. Luka ini bisa disebabkan dengan kekerasan seksual seperti main fisik ya teman-teman, kayak main fisik, terus dipukuli atau lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu emosional atau psikologis. Jadi yang dimaksud emosional atau psikologis ini contohnya korban itu mengalami rasa trauma, depresi, bahkan kecemasan. Trauma, depresi, dan kecemasan yang dialami ini dapat berkepanjangan atau dapat memakan waktu panjang untuk korban. Jadi korban yang terkena kekerasan seksual ini bisa mendapatkan trauma, depresi, dan kecemasan itu dalam waktu yang panjang atau kurang lebih beberapa tahun, tergantung si korban itu bisa mengobati rasa traumanya atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu sosial. Dampak sosial ini tuh seperti stigma isolasi,
stigma isolasi, kehilangan dukungan sosial. Dan dimaksud kehilangan dukungan sosial ini seperti apa sih? Nah, kehilangan dukungan sosial ini kan kita bisa lihat ya teman-teman, orang korban yang sudah terkena kekerasan seksual itu terkadang tuh mereka tuh tidak dapat dukungan dari orang sekitar, bahkan keluarga. Kenapa sih seperti itu? Nah, jika kita lihat pandangan orang tentang korban seksual itu, jika orang itu berpandangan tidak baik terhadap korban itu, mereka tuh berpandangan kalau korban itu sudah menjadi tidak layak untuk kita, kayak mungkin untuk kita temani apa untuk lain sebagainya. Makanya itu dukungan sosial ini perlu sekali teman-teman untuk korban yang terkena korban yang terkena kekerasan seksual. Karena jika tidak mendapatkan dukungan sosial, korban akan terus-terusan berlarut dalam trauma yang mereka rasakan. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini seperti biaya pengobatan dan kehilangan pekerjaan. Nah, biaya pengobatan itu kan kalau ke psikologis gitu, atau kita melakukan pemulihan dengan rasa trauma itu kan butuh biaya yang banyak ya teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu dampak ekonominya. Dan kehilangan pekerjaan. Jika korban itu sudah bekerja, dia akan mengalami kehilangan pekerjaan. Itu disebabkan mungkin dia merasakan trauma, jadi sudah mau berhenti kerja, apapun dari pihak kantornya itu memutuskan pekerjaan untuk si korban ini. Dan jika korban yang masih sekolah, itu tuh dampak untuk dirinya tuh dia akan berhenti sekolah karena dia merasa malu dengan dirinya sendiri, dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang penyebab kekerasan seksual. Apa sih teman-teman penyebab kekerasan seksual itu sampai banyak terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia? Nah, penyebabnya yaitu yang pertama penyebabnya yang pertama itu penyebab sosial. Nah, penyebab sosial ini contohnya seperti budaya patriarki. Apa sih, kita sering dengar ya teman-teman, budaya patriarki. Apa sih budaya patriarki itu? Nah, budaya patriarki itu merupakan budaya yang kita tidak adil gitu. Kayak budaya itu tuh masuk, tapi bagi kaum perempuan tuh tidak adil. Nah, budaya seperti itu merupakan salah satu penyebab dari dampak ekonomi. Terus selanjutnya yaitu ketidakadilan gender. Apa sih yang dimaksud ketidakadilan gender itu? Yaitu ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Kita bisa lihat ya teman-teman, kalau di Indonesia ini antara laki-laki sama perempuan tuh kadang tidak adil. Kayak mungkin dari segi pekerjaan atau segi lainnya tuh tidak adil. Nah, ini tuh merupakan salah satu dampak dari kekerasan seksual. Jadi mereka tuh beranggapan kalau perempuan itu mungkin lemah, perempuan tuh gampang diginiin seperti itu. Nah, makanya mereka beranggapan kalau ketidaksetaraan gender itu seperti salah satunya, yaitu bisa membuatkan kekerasan seksual. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, kurangnya pendidikan tentang hak-hak individu. Hak-hak itu kan merupakan sesuatu atau hak yang dimiliki kita sendiri, individu kita sendiri. Nah, di Indonesia ini kurang didapatkan atau kurang ada sosialisasi tentang pendidikan hak-hak individu. Kita kan sebagai seorang individu mempunyai hak tentang hak untuk memilih atau hak lain sebagainya. Nah, ini tuh tapi jarang kita dapatkan di Indonesia tentang kampanye atau sosialisasi tentang hak-hak individu tersebut. Nah, selanjutnya itu kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual. Jadi di Indonesia ini bahkan masyarakat sekitar tuh masih kurang paham tentang apa sih itu kekerasan seksual, apa sih itu pelecehan dan lain sebagainya. Sedangkan banyak korban kekerasan seksual itu rata-rata itu perempuan.
Jadi pentingnya kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat tuh tentang kekerasan seksual, bahwa kekerasan seksual itu merupakan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak patut kita lakukan terhadap perempuan, bahkan terhadap maupun jenis gender yang lainnya, teman-teman. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana upaya kita untuk pencegahan pelecehan seksual tersebut. Yang pertama yaitu edukasi. Edukasi ini tuh bisa kita lakukan dengan program pendidikan tentang hak-hak perempuan dan anak, terus pelatihan tentang hubungan yang sehat. Nah, dengan cara seperti ini, masyarakat tuh lebih tahu tentang pentingnya untuk mengetahui hak-hak perempuan dan anak itu apa saja sih hak-hak perempuan dan anak, dan pentingnya tentang hubungan yang sehat. Jadi dengan cara edukasi seperti itu tuh kita bisa dapat mencegah kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Untuk yang terakhir yaitu dukungan. Nah, dukungan ini merupakan penting ya teman-teman untuk korban pelecehan seksual. Dukungan itu merupakan bisa dari keluarga, apapun dari tempat lainnya, atau dari psikologis ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dukungan itu yang pertama yaitu penanganan korban. Nah, penanganan korban ini seperti contohnya seorang korban yang mengalami kekerasan seksual bisa ditangani dengan ke psikologis. Kita melatih mentalnya biar lebih pulih kembali, bisa hilang rasa trauma yang sudah dialami selama ini, biar bisa kembali kehidupan yang baru. Walaupun sebenarnya memang bagi korban tidak semuanya bisa menerima dengan situasi atau keadaan yang seperti ini. Ada juga korban yang masih berlarut-larut dalam traumanya, tidak mau membuka lembaran baru, tidak mau rehabilitas, tidak mau mencoba hal-hal baru. Dia masih stuck atau masih trauma dengan apa yang dia alami. Terkadang masih banyak korban yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu layanan konseling dan rehabilitas. Nah, teman-teman, layanan konseling dan rehabilitas ini seperti korban itu kita ajarkan ya teman, kayak korban itu kita latih agar dia bisa pulih terhadap traumanya. Kita rehabilitas, kayak kita mengajak dia tuh harus berbahagia, harus melakukan hal-hal positif agar dia tuh bisa lebih pulih kembali dari rasa trauma yang pernah dia alami. Selanjutnya yaitu peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini penting ya teman-teman. Peran masyarakat tuh bukan dari masyarakat sekitar aja, tapi dari keluarga, sekolah, komunitas maupun yang lainnya. Jadi peran-peran masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk korban yang terkena kekerasan seksual maupun korban yang sempat mendapatkan kekerasan seksual. Nah, ini tuh perlu kita terapkan di dunia pekerjaan, keluarga maupun di dunia komunitas. Dengan cara seperti itu kita dapat mencegah kekerasan seksual, atau kita dapat menangani agar kekerasan seksual itu tidak berkelanjutan terus menerus. Karena kita tahu sendiri kalau kekerasan seksual itu hal yang tidak baik dilakukan atau tidak patut kita contohkan ya teman-teman. Apalagi korbannya itu sampai perempuan dan anak kecil. Paling banyak tuh perempuan sama anak kecil. Kayak kehidupan sebagai perempuan tuh tidak adil gitu teman-teman. Kenapa sih harus yang mendapat korban kekerasan seksual itu perempuan? Apa perempuan selemah itu? Apa perempuan tidak ada harga dirinya di mata para orang, di mata laki-laki? Oke, baik teman-teman. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah hukum apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual ini. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan oleh pemerintah seperti membuat undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapus kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Jadi dengan langkah-langkah hukum seperti ini tuh pemerintah lebih tegas dan lebih bijak dalam mengambil
keputusan untuk para korban. Kita tahu sendiri ya teman-teman, jika di Indonesia ini jika ada kekerasan seksual kasus-kasus yang dirugikan oleh pihak perempuan itu kadang kurang mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah. Mungkin pemerintah kurang mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah itu, kasusnya tuh kayak berbelit-belitkan gitu teman-teman. Jadi tidak langsung saset-saset, tapi ada aja proses yang harus dilewati. Jadi undang-undang ini tuh kita perlu mempertegas undang-undang lagi biar tidak ada korban yang terkena dampak dari kekerasan seksual, dan memberi efek jerah kepada pelaku yang membuat kekerasan seksual tersebut. Nah, yang selanjutnya itu sistem pelaporan. Sistem pelaporan itu ini merupakan memfasilitasi akses pelaporan bagi korban dan perlindungan bagi saksi dan pelapor. Nah, biasa kan kalau korban pemerkosaan, maaf teman-teman, biasa kan kalau korban kekerasan seksual itu ada saksi ya, ada saksi atau ada yang pelapor atau ada yang melapor. Nah, itu tuh kita perlu membuat sistem pelaporan tersebut untuk biar akses pelapor sama saksi itu lebih gampang masuk ke pemerintah gitu teman-teman, biar kasus-kasus tersebut tuh dapat diterima dengan gampang dan dengan mudah, biar di Indonesia ini tidak ada lagi terjadi kasus tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Apalagi kita tahu sendiri ya teman-teman, perempuan dan anak itu merupakan sebuah makhluk, kayak sebuah harusnya kan perempuan dan anak itu harus dilindungi ya teman-teman, harus dilindungi, bukan malah kena kekerasan seksual seperti kayak begitu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual itu sendiri bukan hanya terjadi tentang pemerkosaan ataupun yang lainnya, tapi dalam sebuah rumah tangga itu perempuan sering mendapatkan kekerasan seksual, baik KDRT atau perkataan maupun yang lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu kekerasan seksual ini kalau bisa atau sebaiknya kita mencegah agar tidak terdapat banyak korban lagi, agar tidak terdapat banyak perempuan dan anak yang terkena korban kekerasan seksual di Indonesia, biar anak dan perempuan itu dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin dari pihak pemerintah bisa mempertegas atau mempertindaklanjutkan lagi tentang kekerasan seksual ini. Baik teman-teman, mungkin itu sekian dari presentasi saya tentang mapping saya yang berjudul Stop Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketua Umum Komisi Nasional Pelindungan Anak Aris Mardika Sirait menegaskan, Komnas Pelindungan Anak secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Aris Mardika Sirait menambahkan, laporan kasus kekerasan anak mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dan ironisnya, sebagian besar pelakunya adalah orang terdekat dalam lingkup keluarga, bisa ayah kandung atau ayah tiri, kakek, kakak korban, paman, dan bisa dari teman terdekat. Salah satu kasus kekerasan seksual yang sangat ironis dan baru terjadi yaitu di Kabupaten Semarang, di mana anak usia 10 tahun melakukan kekerasan seksual terhadap anak usia 6 tahun. Komnas secara mandiri menerima laporan sekitar 2.739 kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa daerah. Ada 52% itu mendominasi, dan itu adalah angka yang sangat menakutkan. Nah, 52% itu adalah dominasi kejahatan seksual yang masuk di Komnas Perlindungan Anak,
dan dilakukan oleh orang terdekat, ayah kandung, ayah sambung, paman, ya, kemudian juga kakak kandung, dan semua itu adalah orang terdekat. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2023 yang jatuh 23 Juli lalu, Ketua Umum Komnas Pelindungan Anak mengaku masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menjadi tanggung jawab kita bersama, baik dari unsur pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas untuk sama-sama melindungi anak agar menjadi generasi emas yang akan memajukan Indonesia. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual. Jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Bahkan semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita, sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Mungkin terlalu terkejut, takut, bimbang, ragu-ragu, atau seperti yang terdata. 91% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Padahal kita sebagai bystander yang aktif seharusnya bisa memberikan perbedaan. Pertanyaannya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode itu bernama 5D, 5D, 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan. Terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, direkam. Yang pertama, ditegur. Secara tegas, tanpa babi bu, kita beraksi menghentikan pelecehan. Misalnya dengan menegur pelaku seketika. Ini metode paling jitu, tapi juga paling beresiko. Perlu keberanian lebih dan harus dipastikan situasi kita aman karena bisa saja si pelaku berbalik menyasar kita. Begitu pula dengan korban. Pastikan posisinya tidak malah jadi lebih rentan ketika kita mengintervensi aksi pelaku. Pikirkan apakah situasinya tak berpotensi memburuk. Apakah memang korban sedang berharap seseorang membelanya. Yang kedua, dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun pelaku sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa terhenti. Intinya ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu. Caranya bermacam-macam, misalnya tiba-tiba mengajak ngobrol pelaku atau korban. Maaf, sekarang jam berapa ya? Atau bertanya alamat. Sok kenal, amat diizinkan dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan atau siapapun orang terdekat yang sanggup diajak bekerja sama melakukan intervensi. Melapor ke polisi juga pilihan, tapi perlu diingat tidak semua korban akan merasa nyaman dengan keterlibatan polisi. Jadi andalkan penilaian terbijak kita. Yang keempat, ditenangkan. Untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah kadung terjadi, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian.
Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. Tapi jangan memperparah keadaan dengan menanyakan atau mengorek-ngorek hal tidak perlu. Terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkannya. Rekaman kita perlu fokus ke aksi pelaku serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi seperti marka jalan atau bangunan populer dan menyebutkan tanggal dan waktu, wajib dicatat. Jangan malah langsung menyebarkan rekamannya atau mengunggahnya ke media sosial. Biarkan korban yang menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan rekaman itu. Kalian juga bisa mempelajari dan mencoba simulasi virtual metode 5D ini dengan mengunjungi situs standup-indonesia.com. Saya sudah mencobanya. Informasi di dalamnya disampaikan secara memudahkan dan bersifat interaktif. Teman-teman, semoga pengetahuan ini menciptakan kesanggupan, mengendurkan kebungkaman. Tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga, saling bela, karena kita semua berharga.